Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai, buat yang baru bergabung, perkenalin nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu. Yang udah sering bolak-balik, hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke, kita balik lagi di awal bulan. Wow, udah nggak terasa 2022 itu tinggal 3 bulan lagi, gila. Oke, kembali lagi di awal bulan, berarti kita harus budgeting lagi, review lagi, gimana keuangan di bulan lalu, apakah memuaskan atau minus, ataukah positif atau gimana. Ya, apapun itu, yang penting kita udah menjalaninya dengan baik. Yang penting udah kita budgetkan. Kalau memang kurang berarti harus direview ulang. Gak masalah buat dijadikan pembelajaran. Kalau memang positif ya bagus banget sih, bisa untuk hal-hal lain apapun itu. Misalnya untuk maybe mau kasih untuk diri sendiri, mau kasih self reward, boleh banget. Atau untuk sinking funds yang lainnya juga ya boleh-boleh aja. Oke. eh Langsung aja kita nge-review di September dulu. Jadi di September kemarin aku minus di pulsa. Entah kenapa aku karena pakai 2 handphone sih. Jadi agak susah gitu kadang aku nge-manage-nya. Jujur aja kalau untuk pulsa tuh susah banget aku minusnya di situ. Tetapi untungnya di budget listrik aku selalu berlebih. Jadi pasti aku pakai untuk nutupin ke si pulsanya gitu. Dan yang untuk yang lain nggak ada yang minus, malah eating out juga berlebih, biasanya habis. Terus groceries juga masih ada sisa, jajan juga masih ada sisa, yang lainnya juga masih ada sisa. Dan di sini kan ada bensin. Kenapa cuma 20.000 Kak Del di bulan ini? Hemat banget bensinnya, padahal BBM baru naik gitu. Sebenarnya enggak ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan balik dari dinas di pertengahan bulan kemarin. Aku kerja pakai mobil karena terus-terusan hujan. Kemarin aku pulang kan tumbang sakit. Jadi aku naik mobil. So uang bensinnya ini kan harusnya kan bensin untuk motor, biasa aku pakai motor kan ke kerjaan, jadi aku pakai mobil. Jadi uang bensinnya si motor ini aku nggak ganggu. Yang aku pakai adalah dari maintenance car di Binder yang kuning untuk ngisi bensin si mobil gitu. Tapi untuk di bulan ini karena si bensin ini lebih, aku bakalan masukin ini ke maintenance car plus aku tambahin 20.000 jadi pas 100 gitu. Jadi aku tambahin ke maintenance car nantinya. Oke. Apalagi ya, itu aja sepertinya. Dan wait, sepertinya uh, 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 uh. Oke, enggak. Oke. Tadi aku mikir ini adalah si budget Oktober, kok gini ya. Jadi aku kayak lihat kok ada 101, 122 padahal nggak ada dari hitungan sebelumnya. Terus aku baru nyadar ini kan adalah September guys. Ini ya yeah, September. Oke. Tiba-tiba aku nge-lag gitu beberapa detik. Oke. Jadi kita mulai review dari si dompet ini dan si Binder A7. Oh ya, kalau ada yang bertanya, Kak Del kartunya mana semua? Jadi aku keluarin kartu-kartunya karena mau aku sortir lagi. Terlalu banyak yang aku masukin ke dompet sehingga dompet aku sekarang udah robek nih. Mau ganti tapi belum ada yang cocok di hati, jadi aku nggak tahu sih bakalan ganti apa enggak. Lihat nanti lah ya. Oke. Jadi kita keluarin dari Binder A7 dulu. Di A7 itu minggu pertama masih ada sisa 11.000. Minggu kedua
ada sisa 31.000. Dan di minggu ketiga ada sisa 34 plus 2.000. Jadi ada 36. Dan ini udah kosong semuanya. Aku singkirin dulu. Lanjut ke dompet. Di dompet ada minggu keempat sisanya 26.000. Eating out ada sisa 47. Lanjut ke grocery. Ini ada bensin ada 80.000, so aku singkirin dulu di sini. Terus ini groceries ada 46.000 lagi. Miscellaneous ada 18.000. Seperti biasa ini bakalan masuk ke AIN. Jadi nanti ini bakalan ke AIN. Dan terakhir personal bakalan masuk ke Delphis. Oke. Untuk di bulan ini aku nggak banyak minusnya sih. Bahkan pasti positif di sinking funds juga. Karena aku nggak ngeluarin untuk yang lain-lain. Malah kemarin kan bongkar challenge 100 amplop. Jadi aku pasti positif. Oke. Kita lanjut ke Oktober. Dan ya sesimpel ini. Kali ini aku buat budgetingnya, jadi ya benar-benar simpel banget gitu ya. Oke. Aku kasih space dulu sepertinya. Aku belum jelasin. Jadi untuk di sepertinya terlalu terang nggak sih? Ini karena aku pakai tinta hijau. Wow. Bentar aku atur dulu di off cam untuk pencahayaannya supaya teman-teman bisa lihat angkanya. Oke, sepertinya udah kelihatan ya, lumayan. Aku nggak suka terlalu gelap kayak gini. Aku juga merasa udah gelap gitu, tapi ya udahlah. Jadi seperti yang udah budgeting aku nggak banyak yang berubah. Cuma paling yang berubah itu adalah di sinking funds. Yang pertama di pajak motor itu aku nggak nge-stuffing lagi karena udah full aku stuffing kemarin dari uang budget 100 challenge 100 amplop. Kalau ada yang belum nonton videonya boleh dinonton di channel aku ini. Terus subscription juga udah full untuk tahun ini. Terus yang lain yang berubah paling cuma di B-Day angkanya 150. Terus AIN, Delphis itu sering berubah-berubah. Dan karena aku udah nggak nge-stuffing subscription sama pajak motor, jadi aku ada uang lebih dan aku langsung masukin ke travel 250.000. Biasanya kalau untuk dari regular income kayak gini, dari gaji aku nggak masukin ke travel. Biasanya dari budgeting income plus, tapi kali ini aku masukin karena memang ada budget lebihnya. Oke, kita mulai. Kalau untuk expenses lainnya sama aja semuanya tuh, nggak ada yang berubah. Oke, aku geser dulu kali ya supaya lebih enak lihatnya. Oke, nggak masalah lah ya kalau nggak kelihatan banget. Kita mulai aja. Aku jadi bingung sendiri. Koinnya kita masukin dulu ke coin jar kita. Kemarin aku sempat ngitung, kayaknya udah ada 60-an, tapi ini sepertinya udah lebih karena aku ngitungnya udah 2 bulan lalu kali ya. Oke, coin jar-nya udah selesai. Dan ini adalah uang budgeting kita. Aku lupa, ini tadi adalah uang bensin, aku masukin ke sini. Terus 18.000
ke Ain dan 40.000 nanti ke personal, ke Delvis maksudnya. Jadi ini budgeting kita di bulan ini, kita buang dulu. Oke. Aku nggak hitung lagi karena akan memakan waktu yang cukup lama sepertinya, jadi nggak aku hitung. Langsung kita susun aja di cash tray-nya. Oke. Dan ini aku buat di sini aja dulu. Oke. Jadi kita mulai dari jajan. Oh no, wait. Yang mau aku lakukan adalah aku mau ngomong-ngomong lumayan banyak ya sisanya kali ini. Aku mau nukerin uang 20 ribuan ini beberapa ke, tunggu aku cari yang agak gimana gitu. Aku mau tukerin ke uang 100 ribu karena tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Aku mau tukerin ini untuk di stuffing di bulan ini because aku tidak punya uang 20 ribu yang cukup. Tunggu aku ganti sama yang berlipat aja ya. Enggak usah deh. Ini lumayan baru soalnya. Aduh, aku ribet banget. Oke. Kita tuker ini dengan uang 100 ribu. Jadi ini adalah kita masukin ke rollover nanti di binner rollover. Ini adalah rollover di September. Kenapa sih aku belibet banget hari ini? Oke. Oke, sudah lanjut ke jajan. Tunggu. Ini aku tukerin lagi nih. Agak-agak gimana gitu. Agak-agak nggak suka aku liatnya. Oke, jajan. Jadi di minggu pertama, sebenarnya Oktober ini kan ada 5 kali Senin. Cuma di tanggal 31 nanti itu bakalan aku bebankan ke minggu keempatnya Oktober aja. Jadi aku tetap bagi ke dalam 4 minggu. Yang kali ini nanti mungkin di November baru budgetingnya aku bagi ke 5 minggu gitu. Oke, untuk jajan seperti biasa. Jadi kalau dibagi 5 dapat 50, dibagi 4 dapat 50 ribu. Susah nih karena aku pakai uang kecil semua karena ya kadang aku ngerasa agak susah gitu kalau aku masukin 50 ribu. Ya aku kan jajan dikit-dikit gitu ya, nggak langsung 50 ribu. Jadi ya udah aku mutusin untuk pakai uang pecahan aja. Ini ada 20, 30, 35, 40, 45, 50 untuk jajan. Di week kedua harus kita masukin juga. Week kedua juga sama, dapatnya 50 ribu. Aku hitung dulu nanti salah 40. Oke, 45. 50. Yes. Padahal udah budgeting yang kedua gitu loh setelah aku vakum beberapa bulan nggak budgeting. Tapi kok masih tetap agak belibet gitu ya aku ngomongnya. Tuh. Oke. Ini week 3 dan week keempat juga dapatnya sama. Aku baru nyadar week 4 sepertinya bakalan dapat kayak gini. Wait. Aku lupa sebenarnya ini adalah pakai uang si 10.000 aja karena kita tidak punya uang 5.000 yang cukup.
Oke, kayak gini. Dan terakhir week 4 seperti ini. Oke, udah pas 50.000, 50.000, 50.000. Agak susah ya. Kenapa aku tadi tuker? Karena di groceries, kita lanjut ke groceries dulu di binder yang ini. Di groceries aku udah belanja online kemarin di tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober ya, aku lupa. Pokoknya di akhir bulan itu aku udah belanja untuk kebutuhan aku dari Shopee karena pas ada lagi promo gitu. Jadi aku beli sabun, yang lain-lain lah gitu. Jadi sisanya ada 87.000 lagi. Jadi ini 50, 20, 80, 70, 80, 85, 87. Jadi ada 87.000 lagi untuk groceries. Nah, ini sepertinya bakalan aku letakin 50.000 di dompet dan sisanya aku masukin aja ke binder A7. Oke, jadi kategori groceries itu di sini. Oke, sudah. Untuk eating out dapat 300.000, 100, 200, 300. Seperti biasa kita masukin 100.000 di sini. Dan 200.000-nya ke dompet. Dan 200.000-nya ke binder A7 maksudnya. Aduh, maaf ya, kayaknya aku hari ini beneran gak konsen. Kapan ya aku konsennya? Kayaknya gak pernah. Lanjut untuk bensin dapat 100.000. Ini tadi groceries. Dan miscellaneous juga personal dapat 100. Seperti biasa masukin ke sini. Personalnya juga ke sini. Dan sisanya 50.000 di binder A7 untuk miscellaneous dan 50.000 di personal. Oke, selesai dengan cash stuffingnya di bulan Oktober kali ini. Belibet banget karena aku pakai uang kecil. Karena kemarin kan dari budget dari challenge 100 amplop tuh banyak banget uang kecilnya, jadi aku pakai ini semua. Tapi udah mau habis sih karena banyak juga aku tukerin kemarin. Ada aku tukerin ke teman aku gitu. Oke, untuk listrik udah dari online, pulsa juga online, mama udah aku kasih dan ini udah terpenuhi. Lanjut kita ke sinking funds aja kali ya, langsung ke binder yang ini dulu. Oh, dan aku lupa menulis lagi. Gak masalah sih, kita lanjut aja. Jadi pajak mobil hari ini dapat 220. Aku gunain uang 50.000 aja. Satu dan ini. Jadi ada 220. Oke, so pajak mobil ada 500, udah ada di bank. 600, 700, 800, 50, 920, 40 dan 60. Jadi ada 960.000. Nanti bakalan aku cat di tracker. Sepertinya lebih baik aku catat dulu supaya nggak salah nantinya. Oke, aku catat di off cam aja biar cepet setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, udah aku tulis semua. Kita lanjut ke pajak mobil tadi udah. Pajak motor udah fully funded, udah full, jadi nggak aku stuffing lagi. Subscription juga. Lanjut kita ke Imlek. Imlek itu dapat 115.000.
Jadi Imlek sekarang ada 1.500.000 udah ada di bank, 600, 650, 70, 80, 85. Jadi ada 1.685.000. Hold dapat 200.000. 200.000. Jadi hold sekarang udah ada 1 juta di bank. 100, 200, 300, 400, 50, 60 dan 62. 1.462. Harusnya sih ini udah cukup banget untuk di tahun ini. Udah bisa lah. Mudah-mudahan cukup ya sampai akhir tahun. Bidai dapat 100. Aku pakai ini aja, dapat 150. Jadi bidai sekarang ada 100, 200, 300, 50, 450, 500.000. Oke, selesai dengan binder yang ini, kita lanjut ke binder kuning. Maintenance car. Maintenance car. Oh ya, kemarin aku tukerin sih uangnya, jadi nggak kayak setengah-setengah gitu, ada 50.000 sama 100 ribuannya. Maintenance car aku tadi ada 100.000 dari sisa budget di September, dan di bulan ini dapat 100.000 juga. Oke, jadi maintenance car sekarang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 51 juta, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 420. Jadi ada 1.420.000. Mudah-mudahan cukup untuk nanti di minggu ketiga Oktober aku mau maintenance car, mau aku servis. Si Blue dapat 50.000 seperti biasa. Jadi sekarang Blue ada 150 dan 200.000. Lanjut ke kategori Mama, dapat 50.000 juga. Jadi Mama sekarang ada 200.000. Salah, ternyata dia masih nyangkut 50.000-nya. Jadi ada 250.000. Oke, everything I need. Jadi tadi ada sisa 18.000. Ini dia 18.000. Dan sekarang dapet 105.000. 100 dan 5.000. Oke, sekarang Ain ada 100, 200, 300, 400, 500, 50, 600, 650, 70, 80, 90, 95, 700, 705, 707, 708, 709 dan 710.000. Ini aku butuhkan banget. Ini bakalan ke wedding temannya aku, ada di Oktober ini dan nanti di Desember. Delphis dapet Delphis dapet 50.000 dan ada sisa 40.000 dari budgeting yang kemarin. Jadi sekarang Delphis ada 50, 70, 90, 100, 2.000. Terus ada self care dapat 50.000 juga. Jadi self care sekarang ada 50, 100, 20, 40. Jadi 140.000 di self care. Lanjut ke head to toe, dapat 50.000 juga. Head to toe sekarang ada
150, 120, 25, 27 dan 29. 129.000. Oh, kemarin aku udah keluarin uangnya karena aku udah beli baju. Jadi aku puas banget sih dengan metode budgeting ini. Jadi ya aku bisa dengan tenang belanja baju ataupun kebutuhan aku. Itu aku memang butuh karena untuk kerja. Soalnya kemeja aku selama ini aku masih pakai yang lama yang dari kuliahan. Jadi ini baru aku beli-beli gitulah. Soalnya aku jarang sih sebenarnya beli-beli baju karena apa ya? Karena kalau nggak robek, nggak rusak gitu, aku nggak bakalan ganti sih. Oke, terus untuk roll over, wait aku susun dikit karena lumayan berantakan. Roll overnya ternyata banyak banget, ini uang pecahan semua. Oke, untuk roll over ada, aku penasaran sebenarnya, aku nggak pengen ngitung tapi aku penasaran berapa soalnya banyak. Ada 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75. Jadi ada 175.000. Berarti harusnya tuh ada 275.000 karena si 100.000-nya tadi udah kita masukin ke maintenance car. Oke, aku bakalan tukerin sih ini uang kecilnya, uang pecahannya nanti. Oke, selesai dengan binder bills, sinking funds, yang lainnya. Dan sekarang kita ke sini. Wow, emergency fund. Dan ya, aku belum buat juga slip si 5 jutanya. Oke, teman-teman, maaf kayaknya video kali ini banyak gangguannya. Tadi barusan dipanggil mama. Oke, so untuk emergency fund ya, aku belum buat slip 5 jutanya. Maybe setelah buat video ini aku akan mulai ngedesain slip si 5 juta, mudah-mudahan selesai. Jadi di budgeting income plus minggu depan mungkin aku bakalan ganti kalau udah siap ya gitu. Kalau belum siap ya lihat lantar. Oke, emergency fund dapat 100, 200, 300, 400, 500. Jadi sekarang emergency fund udah ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 500.000. Oke, kita warnain dulu. Jadi dapat 500.000 dan kita ngewarnain 2 icon. Wah, masih jauh ya. Tapi mudah-mudahan akhir tahun ini targetnya bisa sampai di sini. Jadi ya setengahnya lah. Mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi di tahun 2023 nanti goals aku akan menyelesaikan emergency fund, terus juga sama retirement. Kalau dapat, kalau bisa, soalnya aku mau ngejar travel juga, terus mau ngejar ini konser juga. Oh ya. Ada cerita dari konser ini. Jadi kemarin sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 29 kalau nggak salah, atau di tanggal 30. Stray Kids di official account-nya sudah sudah mengumumkan jadwal kalau mereka akan ke Jakarta di tanggal berapa ya? November tanggal berapa ya? Lupa. Pokoknya di awal November gitu, tanggal 2 kalau nggak salah. Dan sesaat aku langsung galau banget, galau sumpah. Itu kalau nggak salah temen aku yang ngasih tahu pertama kali, dia chat aku
Dia langsung bilang, permisi paket, kata dia. Terus aku langsung lihat pengumumannya, aku langsung speechless, nggak tahu mau ngomong apa. Karena di November itu terlalu dekat, sementara aku aja sekarang tuh udah ngerasa hektik banget. Mulai dari Oktober ini juga aku nggak bakalan bisa pulang cepat, mungkin paling cepat jam 5 sore, karena mau akreditasi di bulan 12 ini banyak dokumen yang harus disiapin. Belum lagi aku emang ngerjain regular kerjaan aku, kerjaan yang utama gitu. Terus kita mau nyiapin dokumen, terus ngikut Zoom sana sini, ngikut rapat, pertemuan, seminar. Ya, intinya padat dan aku udah cukup capek dengan itu semua. Jadi kalau untuk memikirkan pergi di November lagi, aku beneran gak sanggup. Dan kemarin juga budgetnya masih 7,5 juta, 7,5 juta lebih gitulah, 7,8 juta ya kalau nggak salah. Jadi aku memutuskan untuk tidak nonton di Jakarta bersama teman-teman aku, karena teman aku yang lain juga mereka nggak sanggup kalau ke Jakarta karena waktunya itu terlalu dekat. Udah sebulan lagi tapi langsung kayaknya kayak buru-buru gitu loh, sebulan lagi langsung pengumuman. Biasanya turnya di Asia Tenggara itu tuh biasa di akhir-akhir gitu, maksudnya ya di akhir tur. Jadi biasa akhir turnya itu kan biasa setahunan gitu. Jadi biasanya di bulan Juni ke Agustus itu jadwal di Asia Tenggara biasanya. Jadi ekspektasinya adalah bahwa di tahun 2023 di sekitar Juni sampai Agustus itu baru di Jakarta. Ternyata kali ini cepet banget. Jadi ya udah, mungkin aku bakalan ikut konser sama teman aku. Kami itu di Bangkok, Thailand, atau enggak di Singapura, antara itu dua. Tapi ini yang paling lucunya nih, awalnya kayak di Singapura itu, kalau awalnya kayak di Bangkok itu kan, udahlah Bangkok aja Bangkok. Kalau di Bangkok sama di Singapura beda sehari doang. Nanti di Bangkoknya 2 hari, 3 sampai 4 Februari. Di Singapurnya cuma 1 hari, di 5 Februari. Jadi kita mikirnya ya udahlah Bangkok gitu kan. Nah, ternyata setelah pikir dan dipikir kembali, kalau di Bangkok pasti translate, kalau misalnya member Stray Kids ngomong Hangul, ngomong Korea, pasti translatannya ke bahasa Thailand. Lah kita ya kagak paham gitu. Tapi kalau di Singapura kemungkinan mereka bakalan translate-nya ke bahasa Inggris, dan mostly member Stray Kids bisa bahasa Inggris. Ada 3 yang fasih banget, yaitu Felix, Chan sama Sungmin, dan yang lainnya mereka bisa gitu, cuma ya nggak sefasih mereka bertiga ini gitu. Tapi pastinya kalau di Singapura itu lebih gampang gitu komunikasinya. Jadi ya udah, kita mikirnya ya udah ke Singapura, tapi kendalanya di Singapura membutuhkan lebih banyak biaya pastinya gitu. Lebih mahal lah. Dari segi tiket konsernya aja tuh udah kelihatan lebih mahal. Kalau dirupiahin lebih mahal di Singapura gitu. Nah, tapi aku udah memantapkan hati sih, kita bakalan ke Singapura. Dan sekarang lagi pengen cari-cari, aku mau kasih juga sama Mbak Nadia Putri ya, atau Nadia apa ya nama mbaknya, Mbak Nadia yang jelas udah ngasih tahu ke aku infonya dari Instagram juga. Kemarin Mbak Nadia ada share ke aku berita kalau Stray Kids bakalan konser November di Jakarta. Jadi aku bilang, ya Mbak makasih. Aku udah cukup shock karena ngelihatnya dari Twitter duluan, juga dari teman aku yang ngasih tahu gitu. Ya jadi ya seperti itu. Dan saat ngomong ternyata aku salah. Harusnya ini ada 1.500.000, 600, 700, 850. Jadi ini harusnya setengah, tapi ya udahlah ya, karena lagi ngomong terus aku kelewatan, aku warnain semua. Jadi gitu cerita sedih aku di akhir bulan kemarin. Sumpah aku sampai di hari Minggu, sampai di hari Sabtu kemarin, Sabtu ke Minggu aku masih tetap menggalau karena konser Stray Kids ini. Jadi tapi aku udah memantapkan hati sih sebenarnya ke Singapura aja. Dan
itulah saya mau mengejar uang tiket konser, kemudian mau mengejar travel juga di bulan 5. Wow, mudah-mudahan bisa terjalani semuanya. Di konser sebenarnya sampai aku tuh kemarin udah buat catatannya kayak gitu. Aku udah kasih ke teman aku. Dia nanya, emang kalau ke Singapura budgetnya berapa sih gitu. Kalau ke Bangkok pastinya lebih murah, aku bilang. Nah, jadi kayak aku udah oret-oret kemarin kecil, oret-oret kecil gitu. Dan ini aku benar-benar udah buat kemarin. Udah aku catat dan ini based on teman aku yang lama di Singapura. Jadi aku tanya-tanya tentang makannya, hotelnya. Terus dia juga ada ngasih tahu ongkos dari bandaranya ke tempat penginapan di sekitar venue nanti. Jadi sekitar berapa ya tadi? 9 juta sekian, 9.250 hitungannya. Itu udah yang paling mahal karena ya udah hitungan hotel juga 2 malam yang paling mahal lah gitu. Sebenarnya kan harusnya kalau kita rame ada beberapa gitu lebih murah lah. Kita udah ada yang fix sih baru bertiga, 2 lagi belum tahu. Ya mudah-mudahan kami bisa melewatinya. Buat para stay, mana tahu ada teman-teman yang nonton yang ngikutin channel aku dan juga adalah stay. Semangat kita para stay. Kalau mau curhat ke aku boleh lewat DM di IG @delulustay. Boleh cerita keluh kesahnya, aku dengerin karena aku juga sedang galau. Tapi ya mudah-mudahan aku mematapkan hati sih ke Singapura. Mudah-mudahan bisa tercapai lah nanti sinking funds untuk konsernya. Oke. Ya tadi aku nggak ngejelasin ya, emergency fund dapat 500, retirement dapat 200 seperti biasa, dan di travel dapat 250. Untuk marriage dan ini challenge seperti biasa di budgeting income plus. Oke. So ya begitulah budgeting aku di bulan Oktober dan kita sudah selesai. Dan aku juga sudah menceritakan apa yang terjadi. Itu beneran tiba-tiba banget. Jadi aku kayak what the hell gitu. Apa-apaan ini, biasanya juga pasti jauh-jauh hari gitu loh, kayak 2-3 bulan tuh udah ada pengumuman kalau bakalan di Jakarta gitu. Buat teman-teman yang nonton di Jakarta, semangat. Tiketing dimulai tanggal berapa ya? Tanggal 5 kali ya. Hari ini berarti ya. Sekarang tanggal berapa sih? Iya. Kayaknya di tanggal 5 atau di tanggal 5 itu di Australia, aku lupa. Pokoknya semangat untuk war tiketnya, semoga dapat seat yang dipengenkan. Dan ya, oh satu lagi, aku mau ngasih lihat ini nih, ada tulisan, ada quotes gitu yang aku dapat. Awalnya aku buat quotes yang ini, stop stressing over shitty people. Oke. Tapi aku dapat lagi satu quotes kemarin dan menurut aku oke banget. Jadi quotesnya ini kayak gini, stop trying to find happiness in the same place you lost it. Jadi berhenti mencoba untuk menemukan kebahagiaan di tempat yang sama di mana kamu kehilangannya gitu loh. Jadi ya intinya kita jangan stuck in the moment gitu aja gitu. Sama kayak, jadi kayak aku relate-nya ke budgeting aku juga. Jadi kalau memang kita udah ngelakuin budgeting di misalnya nih udah kayak gini, ternyata nggak worth gitu loh, nggak worth it, kita nggak bisa menjalani dengan baik, malah jadinya bingung atau apa atau segala macam. Ya udah nggak masalah sih, kita ubah aja semuanya. Kayak aku ini udah berapa bulan ya, 2 atau 3 bulan aku menjalani budgeting seperti ini, dan 3 bulan kayaknya, dan aku merasa yang ini tuh paling oke lah. Jadi kayak sistem yang kali ini tuh oke banget, dan aku bersyukur banget bisa mengenal sistem budgeting ini. Kenapa? Karena aku udah
aku ngumpul untuk tiket konser. Kayak kemarin temen aku masih bilang, aduh savings aku belum cukup untuk tiket konser, aku baru mau mulai gitu. Jadi kayak aku bersyukur banget aku udah mulai duluan kemarin, udah ancang-ancang dan udah mengenal budgeting ini, mengatur income aku sedemikian rupa, menekan sana sini supaya bisa ke budgetnya ke tiket konser gitu. Tapi ya, aku melewatinya sudah beberapa bulan, udah 4 bulan aku staffing di Binder Dream Concert dan mantep banget sih hasilnya. Oke, video kali ini benar-benar lebih chaos dari dari bulan lalu. Kayaknya kapan ya aku nggak chaos untuk budget, untuk video budgeting. Aduh. Oke, sekian video kali ini. Udah lama aku nggak bilang ini ke teman-teman. Do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. Oke, so nggak ada yang bisa menginterupsi kita di dalam budget yang kita buat sendiri. Jadi, seperti biasa, aku berharap video-video aku bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa lebih baik lagi budgetingnya, bisa lebih bahagia lagi menemukan jalan untuk budgeting yang cocok untuk teman-teman gitu. Oke. So, video kali ini sampai di sini dan aku akhirin dengan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.